angkat tanganku dan berseru milikmu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. ku mengasihimu. Raja Daud berkata, aku merindukanmu lebih daripada seorang penjaga merindukan fajar pagi. Seorang anak yang merindukan maminya, merindukan papahnya, itu tidak bisa diganti dengan apapun. Semua perkara-perkara tidak akan ada artinya. Satu kali Tuhan setelah bangkit, dia duduk bersama muridnya yang mengkhianati dia. Dan dia berkata kepada Petrus, Petrus, Peter, do you love me? Petrus katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. 3 kali Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semua ini. Pada kali yang ketiga Petrus tidak bisa menjawab. Dia menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau satu kali Tuhan bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihiku lebih daripada semua ini? Saudaraku, ini akan membuat saudara berbeda total. Hidupmu akan berbeda. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Jauh luar biasa. Hari ini gunakan waktu yang ada untuk belajar. Biarkan Tuhan membawa kasih-Nya ke dalam hidupmu. Supaya engkau bisa belajar mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Tuhan, sama seperti Engkau menuntun Yehezkiel masuk lebih dalam lagi. Hari ini tuntun umat-Mu Tuhan Yesus, tuntun gereja-Mu untuk belajar mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana. Mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Jangan izinkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau sendiri yang layak menerima pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati Tuhan hari ini. Sama-sama katakan, amin, amin. Sebelum saudara duduk, saudara kasih salam satu sama lain. Dan katakan hari ini spesial karena saudara datang. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam pembahasan kita seri yang kita terus renungkan untuk belajar takut akan Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau belajar takut akan Tuhan? Amin, amin. Saudara, hari ini kita luangkan waktu kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Dan biar roh takut akan Tuhan menuntun setiap pribadi di tempat ini. Saudaraku, takut akan Tuhan itu bukan hal yang mudah untuk dicerna. Jadi saya ingin pelan-pelan, sungguh-sungguh supaya saudara betul-betul memahaminya dan menghidupinya dengan kesungguhan hati. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Mazmur 34. Perhatikan ayat yang ke-12, Mazmur 34.
Marilah anak-anakku, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud berkata kepada anak-anaknya, kepada orang-orang muda di dalam istananya. Dia katakan, mari datang. Sebab takut akan Tuhan akan aku ajarkan kepadamu. Kemudian saya akan lompat, perhatikan ayat yang ke-17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku, ada satu perkara yang Tuhan ingin sampaikan. Waktu Daud mengajar anak-anaknya, mengajar orang-orang muda di dalam istananya, Daud katakan begini, takut akan Tuhan itu disamakan seperti orang-orang benar. Dan orang-orang benar inilah, atau orang-orang yang takut akan Tuhan inilah, ketika satu kali mereka dalam kesesakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan Allahnya. Dan Tuhan melangkah untuk menyelamatkan, membebaskan mereka dari kesesakan. Berapa banyak saudara yang sedang atau pernah mengalami kesesakan? Saudara pernah mengalami kesesakan? Semua kita kalau kita jujur, kita pernah mengalami. Atau mungkin saudara sedang mengalami kesesakan. Kenapa ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan Allahnya di dalam kesesakannya dan tidak ada sesuatu yang terjadi? Tetapi ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan Allahnya ketika dalam kesesakan dan Tuhan melangkah untuk menolong. Nah, hari ini kalau saudara belajar untuk betul-betul memperhatikan firman Tuhan, maka saya berdoa supaya semua saudara menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang ini akan berseru kepada Tuhan. Dan saudara gak perlu pendeta sekalipun. Gak perlu Pak Purba atau saya untuk datang mengurapi saudara atau menumpang tangan kepada saudara. Karena saudara bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan langsung menolong saudara. Saudaraku, perhatikan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan hari ini. Saya ajak saudara untuk melihat Matius 22 ayat 36 sampai 40. Silakan. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudaraku, betapa pentingnya kebenaran ini. Musa menyusun 613 hukum-hukum. Yesaya mengatur menjadi 11 hukum-hukum. Lalu Mika mengatur menjadi 3 hukum. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada 2 hukum. Hukum kasih Allahmu dan hukum kasih kepada manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung, bertumpu semua hukum-hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudaraku, pelajari sungguh-sungguh, mengerti arti daripada apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Bahwa kalau saudara memahami sungguh-sungguh arti daripada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka saudara sedang mengatasi semua hukum-hukum Taurat yang puluhan tahun orang-orang Yahudi belajar untuk mengerti dan memahaminya. Dan Tuhan Yesus simplify menjadi satu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian belajar untuk mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudaraku, ini kedengarannya mudah untuk dimengerti. Mungkin banyak dari kita menghafal hal ini. Tapi saudara mengerti betul apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Apa artinya, saudaraku? Seringkali kita cuma mengenal itu sebagai ucapan kata-kata belaka. Tapi kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh memahami artinya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara sebelumnya untuk melihat dari kitab Amsal 16 ayat yang ke-6. Untuk sementara kita tinggalkan tadi, kita akan kembali nanti menjemputnya lagi. Amsal 16 ayat yang ke-6, silakan. Amsal 16 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni.
Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Coba saudara renungkan kebenaran ini. Betapa tidak masuk akal apa yang Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ini katakan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Berdasarkan fakta yang kita lihat sehari-hari, orang menjauhi kejahatan bukan karena takut akan Tuhan. Banyak saudara saya yang ambil contoh tadi, saya pikir ini yang paling mudah untuk dicerna. Tahun 1998 ada satu peristiwa di bangsa ini. Peristiwa berdarah yang sungguh-sungguh mengerikan. Yang disebut peristiwa Mei 1998. Peristiwa itu menjungkir balikan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah memimpin selama 32 tahun. Bagi saudara yang sudah berumur minimal seperti saya atau lebih, saudara sudah menjadi orang dewasa atau orang tua pada waktu itu. Betapa ketakutannya seluruh bangsa ini. Orang berkocar-kacir, tidak ada hukum. Semua yang terjadi adalah hukum rimba. Saat itu saya dan istri ada di München, di Jerman. Anak saya yang pertama baru umur 1,5 tahun, 1 tahun. Saudaraku, begitu mencekam apa yang terjadi. Banyak orang yang punya uang sedikit, berusaha melarikan diri ke luar negeri, ke tempat-tempat lain, ke Bali dan sebagainya. Mengungsi secepat mungkin, sejauh mungkin. Kenapa orang lari? Karena ada kejahatan di bangsa ini pada waktu itu. Apakah orang lari karena takut akan Tuhan? Bukan. Mereka lari kocar-kacir karena menjauhi kejahatan. Karena takut kepada kejahatan itu sendiri. Betapa mengerikannya gambar yang terjadi pada waktu itu. Hukum rimba membolehkan semua orang melakukan segala-galanya. Mereka merampas, menjarah, membunuh, memperkosa. Segala sesuatu dilakukan demi untuk melakukan kepuasannya sendiri. Dan orang-orang yang tidak mau terlibat dengan itu menjadi ketakutan karena melihat wajah evil yang begitu jahatnya. Mereka lari kocar-kacir. Fakta pertama, orang lari ketakutan. Bukan karena takut akan Tuhan. Tapi menjauhi kejahatan karena takut kepada kejahatan itu sendiri. Fakta yang kedua, ada begitu banyak orang yang tidak lari, justru malah mendekat kepada kejahatan. Ada mal-mal di Jakarta ini, atau di Banten, yang sengaja dibuka supaya para penjara itu masuk ke dalamnya. Menjarah sepuas-puasnya. Mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Dan mengangkut semua yang mereka bisa angkut. Supaya mereka tidak membunuh, membabi buta warga-warga yang ada di sekitar itu. Rumah-rumah diusahakan diselamatkan, tapi pusat-pusat perbelanjaan sengaja dibuka. Supaya dijarah. Orang berduyun-duyun menjarah pada waktu itu. Fakta ini mengatakan, kejahatan itu manis rasanya. Sedap rasanya. Amsal 19 berkata begini, air curian itu manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Kejahatan itu bukan menakutkan, kejahatan itu menikmati. Sungguh nikmat rasanya. Sungguh luar biasa. Manisnya luar biasa. Jadi saudaraku, kalau boleh saya katakan, mungkin sebagian besar, mungkin 90% lebih, hampir 100% manusia itu tergolong di dalam dua kategori ini. Mereka menjauhi kejahatan karena takut kepada kejahatan itu sendiri, atau mereka mendekati kejahatan karena menikmati, menyukai kejahatan itu sendiri. Mereka tidak menjauhi kejahatan karena takut akan Tuhan. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat dinikmati pada waktu itu. Saya juga melihat fakta ketiga yang saudara perlu perhatikan pada waktu itu. Tahukah saudara apa yang paling menakutkan? Apa yang sungguh-sungguh mengerikan bagi semua orang? Tidak peduli siapapun. Di kota besar, di kota kecil, dimanapun semua orang, hamba Tuhan, pendeta, jemaat biasa, orang kaya, orang miskin, semua orang, kecuali orang hutan. Saudaraku, semua orang ketakutan kepada satu perkara, takut mati. Takut kepada maut. Saya menemukan berkali-kali di depan gerbang maut, orang ketakutan. Betul-betul ketakutan, berjuang. Dia bayar segala harga untuk supaya tidak mati.
supaya sehat walafiat. Berobat kemanapun mereka lakukan, orang-orang yang punya duit, untuk memperpanjang umurnya. Kenapa? Karena manusia takut mati. Saudaraku, ini fakta. Yang ditakuti adalah kematian. Orang menjadi berubah perangainya, berubah cara pandangnya, hidupnya berubah di hadapan gerbang kematian. Orang menjadi orang yang tidak seperti dahulu. Seorang jenderal sekalipun menjadi letih lesu, patah semangat ketika berada di gerbang kematian. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ada satu kekuatan yang minimal sama atau bahkan lebih daripada kematian. Dan ini sangat menakutkan. Itu yang disebut cinta. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat kitab Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Silakan. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kitab Kidung Agung adalah kitab cinta yang ditulis oleh Salomo untuk melukiskan cinta yang terjadi antara Tuhan dengan gerejanya. Sesuatu hubungan yang begitu mesra, begitu manis. Dan dalam satu pernyataannya, Salomo berkata, cinta itu kuat seperti maut. Kegairahannya seperti kegairahan orang mati. Air yang banyak tidak mampu menutupi cinta. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghalang-halangi cinta. Saudaraku, ini satu fakta. Sama seperti maut. Ketika maut mau merenggut, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalang-halangi ketika maut hendak datang. Tapi manusia sering lupa bahwa yang sebetul-betulnya paling menakutkan adalah cinta itu sendiri. Ini lebih menakutkan daripada maut. Sampai orang menjadi berbeda total. Seperti orang yang berada di depan gerbang kematian. Mereka menjadi disoriented. Menjadi bingung, berubah total, perangainya berubah. Pandangannya berubah. Semuanya berubah. Kenapa? Karena cinta. Secara fisik, anak-anak puber ketika jatuh cinta, mukanya jerawatan. Karena keluar puberty. Ya. Saudaraku, saya ingin sampaikan dan ajak saudara untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Inilah yang disebut dengan mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap jiwa. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran atau satu lukisan cinta yang sangat luar biasa kalau saya renungkan. Kita mengenal ada beberapa kali saudara mendengar khotbah-khotbah tentang kasih dalam berbagai-bagai bahasa, dalam berbagai-bagai kategori dalam bahasa Greka. Ada yang namanya kasih agape, kasih Tuhan dengan manusia. Ada yang namanya kasih phileo, ada yang namanya kasih storge, kasih orang tua dengan anak. Ada yang namanya kasih eros, romantisme. Saudaraku, itu semua baik. Tapi bahasa Ibrani, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya untuk pertama kalinya, Tuhan hanya menggunakan satu kata yang disebut ahava. Apa maksud daripada cinta ini ketika Tuhan berbicara kepada umatnya? Coba lihat, ini yang Tuhan katakan di kitab Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Perhatikan firman Tuhan ini. Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 demikian firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Inilah lukisan, definisi daripada ahava yang paling sempurna yang saya temukan. Tuhan katakan kepada Israel, bukan karena jumlahmu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain. Bukan karena engkau lebih baik, bukan karena engkau berbuat begini atau begitu. Bukan karena dirimu seperti ini atau seperti itu. Kita mengenal cinta itu karena dia baik.
karena dia manis, karena dia luar biasa, karena dia ramah, karena dia lemah, lembut dan sebagainya. Tuhan katakan kepada Israel, bukan karena semua itu, tapi karena aku mencintaimu. Full stop. Tuhan tidak tertarik dengan embel-embel semua itu. Semua itu baik, tapi bukan itu dasar Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu karena Tuhan sendiri. Karena memang Tuhan mengasihi saudara. Itulah dasar cinta yang sebenarnya. Tuhan buktikan. Persis seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 14. Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Tuhan mengasihi umatnya. Karena memang Tuhan mengasihi umatnya. Bukan karena embel-embel ini dan itu dan sebagainya. Saudara mempunyai anak. Anakmu tidak lebih baik daripada anak orang. Anakmu tidak lebih pintar daripada anak orang. Anakmu tidak lebih hebat daripada anak orang. Kenapa engkau mengasihi anakmu? Karena engkau mengasihi anakmu. That's it. Hanya karena itu. Engkau berjuang mati-matian demi anak-anakmu. Kenapa? Karena engkau mengasihi anak-anakmu. Kenapa engkau gak berjuang demi anak orang lain yang lebih pintar, lebih hebat, lebih luar biasa daripada anak-anakmu? Karena engkau mencintai anak-anakmu. Tuhan berkata kepada Israel, bukan karena jumlahmu lebih banyak, bukan karena engkau begini atau begitu, bukan karena engkau berbuat ini atau berbuat itu, tapi karena aku mengasihimu. Full stop. Itu dasar daripada ahava. Lalu yang kedua Tuhan katakan gini, juga karena aku memegang sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku, cinta itu progresif. Awalnya mungkin saja karena romantisme. Oh, karena dia menarik, karena dia menawan, karena dia cakap, karena dia begini begitu. Begitu saudara mengikat satu sumpah setia di hadapan Tuhan, masuk ke dalam pernikahan, maka yang lebih tinggi menjadi dasar, menjadi panutan, menjadi cangkokan daripada cinta. Bukan lagi ketertarikan ini, ketertarikan itu, karena begini, karena begitu. Semua yang menjadi landasannya adalah karena engkau mengikat sumpah dengan istrimu, dengan suamimu. Keadaan akan berubah, wajah istrimu akan berubah, figur istrimu akan berubah. Tidak sedikit orang-orang, dulu waktu saya masih muda, saya cukup ganteng, dulu. Maka pelan-pelan saya berubah, saudaraku. Makin keriput, makin begini, makin begitu dan sebagainya. Tapi itu tidak lagi menjadi landasan. Saudaraku, yang menjadi landasan karena saya sudah mengikat sumpah dengan istri saya. Itulah yang membuat pernikahan Kristen bisa bertahan sampai mati. Karena sumpah. Gereja Tuhan perlu belajar kebenaran ahava ini. Tuhan mengasihimu karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu karena dia terikat dengan sumpah. Dan dia memutuskan untuk berpegang kepada sumpah. Dua dasar inilah yang Tuhan sampaikan kepada Israel. Dua dasar inilah yang menjadi fondasi. Bagaimana gereja Tuhan bisa bertumbuh untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, ini perkara yang penting untuk saudara betul-betul mengerti ke depan dan seterusnya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat contoh bagaimana orang-orang yang hidupnya terikat dengan kasih, dengan cinta ini. Orang tua saya menikah 64 tahun. Papa saya meninggal pada usia 86 tahun. Jadi lebih dari 2/3 umurnya dia bersama-sama dengan istrinya. Pada waktu mamah saya meninggal, dalam konteks 10 bulan saya melihat hidupnya paling sengsara. Padahal dulunya dia itu orang miskin luar biasa. Jualan kue, lakukan begini, pontang-panting. Saya tidak pernah melihat papa saya mengeluh. Tapi dalam konteks 10 bulan terakhir, dia betul-betul seperti layangan putus. Gak punya semangat hidup lagi. Dia tidak punya pegangan lagi. Dia tidak punya harapan untuk ke depan lagi. Dari waktu ke waktu dia mengigau, memanggil-manggil nama mama. Untuk pulang pergi bersama mama. Hidupnya seperti anak yang kehilangan induk. Teriak-teriak. Tiap malam anak-anak saya bergantian tidur mendampingi papa, mendampingi akongnya, mendampingi engkongnya. Saudaraku, mereka bergantian. Karena hidupnya menjadi gundah gulana. Kenapa bisa seperti itu? Karena cinta terputus. Seorang anak yang kehilangan orang tuanya.
Dia akan kebingungan luar biasa. Saudaraku, pada perang Vietnam, tentara Amerika menemukan anak-anak gelandangan. Ada di pasar-pasar, ada di sini, ada di situ. Mereka dikumpulkan, ada anak-anak bayi 8 bulan, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Tiap malam mereka teriak-teriak, "Papa, Mama." Mereka dapat makanan. Mereka dibawa pulang ke Amerika, disekolahkan, dipakai pakaian yang bagus. Di Vietnam mereka menjadi gelandangan di pasar-pasar cari makanan seperti tikus yang ada di pasar-pasar. Di Amerika mereka semua terjamin, masa depannya terjamin. Tapi hidupnya merana. Mereka berteriak-teriak, mengigau tiap-tiap malam. Sampai kemudian para psikolog mengerti. Anak-anak ini butuh papa, butuh mama. Karena mereka terputus hubungan dengan papa mamanya. Mereka mengalami yang namanya kondisi yang disoriented. Tidak lagi punya pegangan. Karena sekarang cinta itu terputus. Saudaraku, satu kali Tuhan berkata kepada iblis, "Tidakkah kau lihat hambaku Ayub, orang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan." Lalu Tuhan banggakan begitu rupanya Ayub. Tuhan izinkan iblis memporak-porandakan hidupnya. Pagar sekeliling hidup Ayub dicabut. Kekayaannya ludes dalam 1 hari. Anak-anaknya mati 10 dalam 1 hari. Sakit penyakit menulahi Ayub seperti kanker kulit. Istrinya mengutuki Ayub dan meninggalkan Ayub. Buat apa lagi hidup? Gak punya anak, gak punya istri, gak punya apa-apa. Sakit penyakit. Sampai Ayub menyumpahi hari kelahirannya. Saudaraku, dari seluruh kitab Ayub, saudara akan melihat. Tidak satu kali pun Ayub berkeluh kesah tentang kekayaannya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Semuanya tidak mampu menggoncangkan Ayub. Tapi satu perkara, Ayub tergoncang menjadi disoriented. Ayub gundah gulana. Coba lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Perhatikan Ayub 23 ayat 15 sampai 17. Ayub 23 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Saudara perhatikan perlahan ayat 15. Itu sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia, menghadapi Tuhan. Kalau semuanya itu kubayangkan, aku ketakutan terhadap dia. Apa yang membuat Ayub begitu gemetar dan ketakutan? Ayat 16 berkata, Allah telah membuatku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Bukan karena kegelapan aku binasa. Bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ini bicara tentang bayang-bayang kematian. Ayub ketakutan, gemetar, putus asa. Bukan karena dia berada melihat pintu gerbang kematian. Kegelapan, gelap gulita itu tidak membuat Ayub ketakutan. Tapi apa yang membuat Ayub ketakutan? Coba lihat, mundur sedikit ayat yang ke-8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Kalau aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub seperti anak yang kehilangan pegangan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ayub tidak menemukan dia. Itulah yang Ayub katakan. Bukan karena kegelapan. Bukan karena gelap gulita. Bukan karena ini, bukan karena itu. Aku ketakutan, gemetar, dan putus asa. Tetapi aku kehilangan wajah Tuhan. Aku terputus hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat Ayub gusar, gundah gulana. Disoriented. Tidak tahu harus melakukan apa. Seperti orang yang betul-betul menjadi setengah gila. Bukan karena Ayub kehilangan segala-galanya. Bukan karena Ayub berada di depan pintu gerbang kematian. Tetapi karena Ayub kehilangan Tuhan. Kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku, inilah cinta.
Inilah lukisan cinta yang begitu mengerikan. Lebih mengerikan daripada kematian. Tahun 97, saya pulang, saya diberitahu mertua saya meninggal. Saya suami istri pulang bersama anak saya pada waktu itu usia 1 tahun lebih. Kami pulang, sudah meninggal. Tiba tengah malam. Kemudian besok paginya anak saya masih tertidur. Saya dengan istri saya pergi ke rumah duka. Membereskan ini, itu dan sebagainya. Menjelang siang kami kembali pulang. Pada waktu kami pulang, saya melihat anak saya sudah pucat pasi. Bibirnya biru. Dia nangis tidak bisa sampai keluar air mata lagi. Dia ketakutan. Kenapa? Waktu dia bangun dia tidak menemukan papa mamanya. Dia panggil mami, dia panggil daddy, tidak ada di tempat. Yang ada opa omanya. Dia ketakutan, dia gundah gulana. Dia cari wajah papa mamanya, nggak ada. Dia nangis sampai tidak bisa keluar air mata lagi. Badannya pucat pasi. Dan dia menjadi panas dingin. Karena ketakutan. Pernahkah saudara ketakutan seperti itu? Karena kehilangan wajah Tuhan. Itulah wajah cinta yang sesungguhnya. Kalau gereja Tuhan tidak pernah mengalami rasa takut seperti Ayub seperti ini. Begitu gundah gulananya. Kehilangan segala-galanya. Ditawari ini, ayo makan ini gak mau. Ditawari ayo beli mainan ini gak mau. Kenapa? Karena dia mau cari wajah papa. Dia mau cari wajah mama. Itulah yang disebut mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Gak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan, dengan Allahmu. Itu yang ditakuti oleh Ayub. Satu kali Daud berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa dia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud bertobat menangis. Kemudian Nabi Nathan berkata begini. Daud, engkau diampuni. Tapi satu perkara harus engkau ingat. Apa yang kau lakukan telah menciptakan kesempatan begitu luas bagi musuh-musuh Tuhan untuk mencemooh, untuk mengolok-olok Tuhan Allahmu. Daud begitu ketakutan. Daud putus asa. Dia guling-guling seperti anak kecil kehilangan maminya. Dia berteriak-teriak. Dia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu. Saudaraku, tahukah saudara, ketika gereja Tuhan sengaja berbuat dosa, saudara sedang membuat hati Tuhan dengan hatimu terpisah. Tapi bukan hanya itu. Engkau telah memberikan kesempatan begitu luas bagi orang-orang yang membenci Tuhan untuk mengolok-olok nama Tuhan Allahmu. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan karena tingkah lakunya, karena perbuatannya yang tidak benar, yang kurang ajar, sampai membuat nama Tuhan dicemooh. Berapa banyak anak-anak Tuhan, para pebisnis, yang berbuat melukai hati Tuhan, juga melukai hati orang lain. Saya mengenal satu pengusaha, saya nggak usah sebut namanya. Dia menipu. Setelah dia menipu, dia lari tinggalkan istri dan anak-anaknya. Tidak ditemukan di mana, dia lari ke luar negeri. Hampir 15 tahun. Kemudian sesuatu terjadi, dia meninggal. Mayatnya dipulangkan ke rumah istri dan anak-anaknya untuk dimakamkan. Pada hari pemakamannya, hanya segelintir orang yang datang. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya tidak ada yang mau datang. Kenapa? Selama 15 tahun, istrinya diolok-olok, dikata-katai. Anak-anaknya menjadi buah bibir, dibully oleh teman-temannya. Ini anak pecundang, papahnya yang kurang ajar, papahnya menipu dan sebagainya. Saudaraku, kenapa bisa seperti itu? Apa yang kau tabur, orang yang kau cintai akan terluka. Itulah yang membuat Daud begitu takutnya. Itulah wajah cinta yang mengerikan. Saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara yang sudah beristri, yang sudah bersuami, yang sudah kenal Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan blended dengan yang namanya ahafah, dengan cinta. Sampai engkau melihat wajah cinta itu menakutkan sekali. Kadang-kadang saya takut untuk berbuat ini, takut untuk berbuat itu. Kenapa? Karena kalau saya salah bagaimana? Bisa menjadi batu sandungan dan orang bisa menghujat nama Tuhan yang saya agung-agungkan.
Saudaraku, belajar takut akan Tuhan. Itulah yang membuat Daud ketakutan. Satu kali Yusuf dibujuk untuk berbuat dosa, berbuat zina oleh istri Potifar. Yusuf tidak berkata, aku takut ketahuan. Bagaimana kalau nanti aku ketangkap basah? Bagaimana kalau aku begini atau aku begitu? Bagaimana kalau aku dipecat? Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia katakan, aku tidak bisa berbuat dosa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku melukai hati Tuhan? Karena di pikiran, di hati, di roh Yusuf, yang ada adalah kalau aku sampai melakukan dosa ini, menikmati dosa ini, maka akan merusak hubunganku dengan Tuhan. Itulah yang disebut ahafah. Itulah yang disebut takut akan Tuhan. Gereja Tuhan belajar satu perkara ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kalau engkau belajar, betul-betul mau belajar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu, segenap akal budimu, maka engkau akan hidup dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Karena tindakan ini, di wajah cinta ini, akan sangat-sangat menakutkan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara atau memberikan satu aplikasi sederhana untuk saudara belajar menumbuhkan roh takut akan Tuhan. Saya janji di dalam setiap session tentang pengajaran takut akan Tuhan ini, saya akan berikan satu aplikasi sederhana. Ya, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Nah, ini aplikasi untuk belajar menumbuhkan cinta dan takut akan Tuhan. Coba perhatikan, lihat dari kitab Kisah Rasul 2. Perhatikan ayat 41 sampai 43. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ke-43, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan ayat yang ke-43 ini dikatakan gini. And the fear of the Lord and awe, takut akan Tuhan dan kekaguman akan Tuhan turun atas mereka. Kapan takut akan Tuhan dan kekaguman kepada Tuhan itu turun? Ketika murid-murid Tuhan yang dituliskan oleh kitab Kisah Rasul ini, mereka belajar untuk berkumpul, bertekun di dalam pengajaran, terus menerus. Ketika mereka bertekun, tiba-tiba roh takut akan Tuhan turun kepada mereka. Saudaraku, saya ingin sampaikan sesuatu. Dari waktu ke waktu, domba yang digembalakan akan menikmati yang namanya rumput yang hijau. Dia makan rumput, dia pindah ke tempat lain karena rumput di sini udah mulai botak. Dia pindah lagi ke tempat lain, dia menikmati. Tapi sekali waktu dia akan mengangkat kepalanya untuk memandang di mana kawanan domba, di mana suara gembala. Lalu dia bergerak mendekati gembala lagi. Gembala akan menuntun mereka ke padang rumput yang lain. Terus seperti itu. Dia makan, dia boleh menikmati. Tapi dia tidak lupa untuk mengangkat kepalanya. Untuk melihat di mana gembalanya, di mana suara gembalanya. Dan dia dituntun seperti itu. Itulah hidup gereja Tuhan. Saudaraku, ada 7 hari dalam 1 minggu. Saudara bekerja, nikmati rumput yang hijau. Jangan lupa untuk angkat kepalamu. Datang kepada Tuhan, mendengar suara gembala. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu, supaya engkau tidak tersesat. Dengan belajar bertekun, terus diajar, dibimbing, dituntun, maka roh takut akan Tuhan akan turun kepadamu. Jangan terlalu sibuk dengan segala perkara, sampai engkau lupa untuk bertekun, beribadah. Saudaraku, inilah hubungan ahava yang berbeda dengan sekedar hubungan pertemanan. Dari waktu ke waktu seorang teman bisa, apa kabar? Wah, udah lama gak ketemu. Bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, bagaimana pekerjaan dan sebagainya. Kita bisa lakukan seperti itu. Coba lakukan itu kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Setelah 3 bulan, mami apa kabar? Bagaimana anak-anak di rumah? Saudaraku, akan hancur rumah tangga yang seperti ini. Kenapa? Karena hubungan yang dibangun dalam rumah tangga itu adalah cinta
ahava. Ahava itu perlu waktu untuk membangun. Perlu ketekunan, terus menerus dibangun. Hubungan itu perlu dipelihara dari waktu ke waktu. Pada bulan yang lalu saya katakan belajar untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Karena ini akan membangun hubunganmu dengan Tuhan Allahmu. Menjalin hubungan yang kuat sampai tercipta yang namanya kasih yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau harus dipisahkan, maka ada sesuatu yang hilang. Engkau akan berteriak ketakutan. Karena ahava itu blended dengan yang namanya takut akan Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu cerita dari seorang teman. Dia pergi dengan keluarganya untuk berlibur, menginap di satu hotel. Ketika mereka sedang keluar, kemudian pada waktu sore hari mereka kembali, seorang anak kurang lebih usia 7 tahun, kembali dengan istrinya, dengan mamahnya ke hotel itu karena anak itu pingin berenang. Tapi mamahnya ingat dia harus beli sesuatu dari satu toko tidak jauh dari hotel itu. Mamahnya berkata kepada anak itu, kamu naik ke kamar sendiri. Kamarnya nomor sekian, kamu tahu ini cara buka kuncinya, ini kartu kuncinya. Anak itu udah umur 7 tahun, udah biasa tinggal di hotel. Dia tahu bagaimana caranya menghandle dirinya. Oh ya, nggak usah takut mah, mama pergi aja. Aku akan naik ke kamar, ganti baju, dan aku akan berenang sendiri. Mamanya pergi berjalan beberapa ratus meter dari hotel. Anaknya naik ke lift. Dia pencet lantai di mana kamarnya berada. Pada waktu lift itu mulai bergerak, tiba-tiba liftnya itu stuck dan berhenti. Ditunggu beberapa detik, nggak berjalan. Anak itu mulai cemas. Dia pencet ada tombol emergency. Langsung terhubung kepada telepon front desk di concierge di bawah. Dan kemudian anak itu berkata kepada seorang wanita yang mengangkat telepon itu. Dia bilang, I'm stuck. Aku tertambat di lift ini. Liftnya nggak bergerak. Front desk menjadi kecewa dan dia berkata begini, udahlah, kamu jangan main-main. Ternyata ada begitu banyak anak-anak pada waktu itu. Dan anak-anak suka pencet sana, pencet sini buat prank lucu-lucuan. Front desk ini udah kesel karena mungkin digoda beberapa anak. Dia katakan, udahlah kamu gak usah bikin macam-macam. Jangan bikin prank yang enggak-enggak. Kamu kembali aja ke kamar kamu, gak usah bikin aneh-aneh. Dia bilang, aku stuck, I'm stuck di lift ini. Udahlah kamu panggil papa mama kamu, gak usah kamu cari-cari perkara yang enggak-enggak. 2-3 kali. Anak ini putus asa karena dia nggak tahu dia harus bicara bagaimana. Dalam keadaan putus asa, dia berteriak kepada mamanya, Mami, Mami. Maminya ada beberapa ratus meter di luar hotel. Tiba-tiba maminya di jalan freeze, seperti sesuatu kaku tubuhnya. Hatinya mulai gundah gulana, dia lari kembali ke hotel. Dia berbicara dengan front desk, coba hubungkan saya dengan anak saya. Dia ada di kamar ini, nomor sekian. Itu front desk nggak mencoba menjawab apa-apa. Dia langsung sedang pegang telepon. Dia serahkan teleponnya kepada maminya. Maminya bicara langsung dengan anaknya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kenapa itu bisa terjadi? Karena hubungan cinta ini membuat yang namanya hubungan batin terhubung. Dari waktu ke waktu saya masih kuliah, dari waktu ke waktu tiba-tiba, mami saya bicara dengan saya. Dia tanya, kamu baik-baik? Saya dalam keadaan gak baik-baik. Tiba-tiba dia bisa merasakan sesuatu terjadi dengan saya. Kenapa? Karena ada hubungan batin antara orang tua dengan anak. Istri saya bisa menghubungi saya, dia katakan, are you okay? No, I'm not okay. Tapi saya gak mau cerita. Karena saya pikir ini beban yang harus saya pikul sendiri. Karena ada hubungan batin inilah. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kapan terakhir kali engkau berteriak dalam kesesakan? Dan sebelum bahkan kau berteriak, Tuhan sudah mengetuk pintu hatimu. Are you okay? Saudaraku, Daud berkata di dalam Mazmur 34, hai anak-anakku, dengarkan perkataan papahmu. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Orang benar ketika dalam kesesakan akan berseru-seru kepada Tuhan Allahnya. Dan Tuhan membebaskannya dari kesesakan. Hari ini, saudaraku, belajar satu perkara.
Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu lebih daripada semua ini? Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, hidupmu pasti aman. Percaya apa yang saya katakan. Saya mengenal Tuhan Allah saya sudah lebih daripada 30 tahun. Saya melayani Tuhan Allah yang saya sembah lebih dari 20 tahun. Tidak pernah satu hari saya dikecewakan. Tidak perlu saudara minta roti. Dari waktu ke waktu. Waktu saya berdoa, kadang-kadang saya nggak bisa mengucapkan kata-kata. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu cukupkan semua yang saya butuhkan. Dalam kesesakan, Tuhan Allahmu akan menjawab engkau. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, belajar takut akan Tuhan. Mari hamba Tuhan maju ke depan. Saudaraku, hari ini saudara akan mendengar satu lagu yang diciptakan sebagai satu kesaksian tentang seorang wanita, seorang muda bernama Leah Syaburi. Leah Syaburi adalah seorang warga negara Nigeria. Pada waktu pemberontakan Boko Haram menjajah wilayah itu. Lalu Leah Syaburi, seorang Kristen, ditantang dengan senapan di kepalanya. Diminta untuk menyangkal Tuhannya. Semuanya akan dirampas dari dirinya. Kecuali dia belajar untuk menyangkal Tuhannya dan mengucapkan kata-kata tertentu. Teman-temannya mendorong dia untuk sangkali Tuhanmu, sangkali Allahmu. Enggak apa-apalah sementara. Leah Syaburi katakan enggak. Aku enggak mau terputus hubunganku dengan Tuhan Allahku. Kalau toh nyawaku diambil, tanahku diambil, hidupku diambil, let it be. Dia menjadi seperti Ayub di hadapan Tuhan hari itu. Saudaraku, bangun, roh takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan aman. Saya akan berdoa buat saudara. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau setelah mendengar firman Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku mau betul-betul belajar mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku. Aku mau belajar takut akan Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Tuhan, kau lihat hamba-hambamu yang meletakkan tangan di dadanya. Berikan roh takut akan Tuhan. Biar kasih yang daripada Allah itu turun atas mereka. Supaya mereka belajar mengasihi Tuhannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Dalam nama Yesus. Haleluya.